Oke, saiki aku arep nggawani cerita tentang Krujiro telu. Wes gak usah suwi-suwi, langsung masuk ning ceritane. Genjude. Pemeran utama adalah Kaburagi Kasio, anak SMA yang pindah ke sekolah susuran karena dia membuat masalah di sekolah lamanya. Pada scene ini, diperlihatkan hari pertama Kasio di sekolah ini. Dia berjalan menuju ke sekolah susuran. Adegan lain juga diperlihatkan 3 orang yang bernama Ogisu, Momo, dan Iwata juga berjalan menuju ke sekolah susuran. Kasio yang kebingungan bertanya kepada Ogisu jalan menuju ke sekolah susuran. Tapi Ogisu malah marah, perdebatan pun terjadi di antara mereka. Pada saat mereka berdebat, seonggok mobil hampir saja menabrak mereka. Di dalam mobil itu, ada Kagami Ryohei. Dalam sepersekian detik, Kasio dan Kagami bertatap mata. Di gerbang sekolah, anak-anak dilarang masuk karena pada saat itu sedang dilakukan pertarungan perebutan tahta penguasa susuran. Si Ryohei yang naik mobil tadi datang ke blokade itu. Kasio pun datang menghampiri Ryohei, meminta Ryohei untuk meminta maaf karena mobilnya tadi hampir menabraknya. Tapi Ryohei malah ngacir dan masuk menerobos ke sekolah. Kasio pun juga demikian. Di perebutan tahta, berlangsung pertarungan antara Tauru Gora, orang terkuat di susuran, melawan penantangnya yaitu Takagi. Tapi Gora masih terlalu kuat. Dia bahkan hanya memerlukan 1 pukulan buat bikin Takagi semaput. Takagi hanya bagaikan lalat aja di tangan Gora. Nggak berapa lama, Ryohei datang disusul dengan Kasio. Kasio dikejar sama anak buahnya Kaura karena menerobos blokade. Kasio yang dijambak membalas melakukan dengan sekali pukulan sampai membuat giginya rontok. Kayak gini lebih tepatnya dibuat judul One Punch Man kali ya, karena adegan perkelahian cuma dengan 1 pukulan aja. Nggak kena cuk film itu. Semua orang di situ tercengang. Mereka lalu sadar kalau dia adalah Kaburagi Kasio, orang terkuat di sekolah lamanya, yang sekarang pindah ke susuran. Penguasa diklasifikasi berdasarkan nilai dan peringkat. Di peringkat pertama yaitu Gora dengan nilai 68. Di peringkat kedua yaitu Takagi, yang tadi dikalahkan oleh Gora dengan sekali pukulan. Dia sekarang jadi pengikutnya Gora dengan nilai 66. Di peringkat ketiga yaitu Tarashi Masoji dengan nilai 66. Dan di peringkat keempat yaitu Honda, tidak lain adalah temannya Yamaha, dengan nilai 65. Dengan peringkat 2, 3, dan 4 adalah pengikut Gora, membuat Gora semakin berkuasa. Lalu di peringkat kelima adalah Kaburagi Kasio. Pukulan One Punch Man di hari pertamanya membuat peringkatnya melejit langsung ke ranking 5. Padahal dia anak baru. Tapi jangan melupakan Rindaman, atau gua suka menyebutnya Rindamen, biar kayak superhero gitu. Status Rindamen sekarang adalah unstoppable, atau artinya tidak tersentuh, karena mungkin nggak ada yang bisa ngalahin dia. Si kuda hitam Ryohei juga kuat. Dia juga One Punch Man jilid kedua, karena cuma sekali pukulan doang bikin lawannya bisa tumbang. Apa Anda masa gak ada adegan kelahinya gitu? Mukanya juga mirip pemain bokep kalau dilihat-lihat. Pada adegan lain, diceritakan Pak Leken bertemu dengan Takashi Makise di sebuah kafe. Ini pertemuan mereka setelah sekian lama. Takashi lalu mengajak Pak Leken untuk bergabung menjadi karyawan di showroom mobil bekas milik ayahnya yang sudah meninggal. Showroom itu bernama Nakata Auto. Awalnya Pak Leken menolak bekerja di situ karena nggak yakin sama mobil-mobil yang dijual di situ. Tapi datang seorang cewek janda, anak satu bernama Aya. Ia merupakan anak dari almarhum pemilik showroom. Melihat janda cantik, Pak Leken terpanah. Dia tiba-tiba bersedia bekerja di situ
dan menjadi sales di showroom itu. Memang janda merubah segalanya. Pak Leken sangat semangat dalam bekerja. Dia pun berhasil menjual mobil pertamanya. Bahkan Pak Leken sampai kaget kok ada yang mau beli mobil rongsok kayak gitu. Mereka merayakan penjualan Pak Leken dengan makan siang bersama. Tak berapa lama, datang Sota, anak dari ayah yang diantar oleh 3 orang pria. Sota diantar karena berkelahi di sekolah. Pak Leken bertanya kepada Takashi siapa ketiga orang itu. Takashi lalu menjelaskan kalau 3 orang itu adalah bagian dari Yakuza yang bernama Otsu. Kelompok Otsu adalah Yakuza yang membeli mobil Nakata Auto dengan harga yang sangat murah, lalu menjualnya ke Cina dan Rusia. Intinya, kelompok ini kayak preman yang memeras Nakata Auto. Pak Leken juga agak kaget karena pemimpin kelompok Otsu itu adalah orang yang dikenalnya, yaitu Naraoka. Pak Leken dan Naraoka dulunya adalah teman lama. Kini Naraoka adalah pemimpin sementara dari kelompok Otsu. Pak Leken datang ke Naraoka untuk meminta agar mereka mau melepas showroom milik ayah, tempat di mana ia bekerja. Tapi tentu Naraoka langsung berubah dan gak mau melakukannya. Naraoka malah membujuk Pak Leken supaya bisa merayu ayah untuk menjual showroomnya, karena Naraoka berniat menjadikan showroom mobil itu sebagai tempat mantap-mantap atau prostitusi. Selanjutnya, adikan itu diperlihatkan anak baru yang masuk ke kelompok itu. Ia bernama Fujiwara. Ia dulunya adalah anak sekolah dan sekarang baru keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara karena membakar lawannya dan mematahkan polisi. Sekarang dia masuk ke kelompok Otsu. Ingat-ingat ya guys sama karakter ini, namanya Fujiwara, karena ini karakter penting nantinya. Pak Leken beranjak pergi dari situ. Ketika akan keluar, datang Ryohei. Ternyata Pak Leken mengenalnya. Pak Leken dulunya pengasuh Ryohei, walaupun sekarang Ryohei lupa sama pengasuh masa kecilnya itu. Adegan berganti lagi ke karakter utama, yaitu Kaburaki Kazio, yang sedang di klub malam bersama Ogisu, Momo, dan Iwata. Momo dan Iwata lagi joget, sehingga hanya Kazio dan Ogisu yang mengobrol berdua di bar. Nggak berapa lama, di klub malam itu datang petinggi dari sekolah industri Kurosaki, yang bernama Shibata Hiroki. Shibata datang ke kerumunan, dia menerobos ke sana sampai mendorong Momo dan Iwata. Momo dan Iwata nggak terima dan berusaha melawan Shibata. Pertengkaran pun terjadi. Iwata yang berdarah-darah mengadu ke Ogisu. Kazio melihat darah Iwata mengalir di kepalanya. Seketika Kazio teringat akan ayahnya yang berdarah-darah sekarat pada masa kecil Kazio. Kazio jadi ikutan marah. Dia beranjak dan berkelahi membabat habis anak buah Shibata. Ogisu juga ikutan bertarung. Satu demi satu, Kazio membabat habis lawannya. Shibata juga membabat habis lawannya. Perkelahian mereka diiringi dengan sebuah lagu di klub itu. Sempet-sempetnya ya, ini band masih main musik pas lagi rusuh. Pada akhirnya, perkelahian menyisakan Kazio dan Shibata. Karena polisi akan datang, mereka menyelesaikan permasalahannya di luar. Di luar, Shibata malah menawari Kazio rokok. Ngudut dulu, kata Shibata. Lah piye toh? Shibata ternyata tertarik kepada Kazio, bukan karena homo ya. Shibata tertarik dengan Kazio karena karakternya mirip teman lamanya. Shibata menyuruh Kazio untuk menguasai susuran. Tapi Kazio menolaknya. Shibata adalah pemimpin dari sekolah industri Kurosaki. Dia menyeleksi siswa-siswa baru untuk masuk ke kelompoknya. Oleh karena itu, Shibata melakukan audisi calon member baru. Pada saat proses audisi, ada seorang pria yang menggeber-geber motornya di depan sekolahannya. Shibata kemudian menghampirinya. Yang menggeber-geber motornya adalah Fujiwara. Kalau kalian lupa, Fujiwara adalah member baru kelompok Otsu tadi.
yang keluar dari penjara karena membakar lawannya. Dan lawannya yang dibakar itu adalah Shibata. Sebelum di penjara, Fujiwara bersekolah di sekolah industri Kurosaki. Dia datang geber-geber cuma bikin buat Shibata panas saja. Kazuo, Momo, Ogisu, dan Iwata mandi di pemandian air panas. Tapi lagi-lagi Iwata nyari masalah dan mengadu ke Ogisu karena dia dipukul sampai berdarah. Ogisu marah, tapi nggak disangka yang memukul Iwata adalah pria besar bertato. Di situ ada Pak Leken dan Takashi juga yang lagi mandi. Pak Leken juga ikutan marah karena mereka terlalu berisik. Tapi apa daya, ternyata orang-orang bertato itu anggotanya banyak. Akhirnya mereka kabur dari pemandian itu, telanjang bulat dengan titik gondal gandul. Keesokan harinya, Pak Leken datang ke Suzuran buat nyari Ryohei. Ia bertanya ke anak-anak di situ, tapi dicuekin. Sampai akhirnya ketemu Kazuo. Di sana Pak Leken ingat dengan Kazuo karena kejadian pemandian di air panas kemarin. Ryohei pun datang, tapi Pak Leken hanya dicuekin aja. Ryohei tidak peduli dengan pengasuh kecilnya itu. Akhirnya Pak Leken cuma ngobrol doang sama si Kazuo. Balik ke Fujiwara, Fujiwara diberi hukuman oleh Naraoka karena sok-sokan di jalanan dengan memakai nama kelompok Otsu. Tapi mungkin karena Naraoka kasihan, Naraoka memberi kesempatan kepada Fujiwara untuk balas dendam ke Shibata. Tapi dengan satu syarat, Fujiwara juga harus menyerang Nakata Auto. Akhirnya Fujiwara diberi anggota. Fujiwara mulai bergerak. Dia menyerang Nakata Auto, tapi untung aja ada Pak Leken dan Takashi di sana. Jadi kerusakan tidak terlalu parah. Fujiwara lalu menyerang anak-anak SMA Kurosaki. Bukan hanya itu, anak-anak Suzuran juga diserang oleh kelompok Fujiwara ini. Misi Fujiwara di sini adalah membebat habis anak-anak sekolah berandalan. Entah kenapa dia melakukan itu. Mungkin dia kesal karena dulu nggak bisa menjadi kuat dan mengalahkan berandalan ini. Penyerangan sampai ke Gora dan dua pengikutnya, yaitu Takagi dan Honda. Tapi Gora berhasil kabur dari situasi pengeroyokan itu. Dari dua pengikutnya, yang pulang hanya Takagi dengan muka berdarah-darah. Honda diculik oleh kelompok Fujiwara. Soshi lalu mengajak Gora untuk bertindak dan melakukan perlawanan terhadap kelompok Fujiwara. Tapi Gora hanya diam saja. Terjadi perdebatan di sana karena Gora tidak bisa mengambil keputusan. Gora ditinggal begitu saja. Pada akhirnya, Honda yang diculik diantar oleh Shibata. Shibata menjelaskan kelompok Fujiwara meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki. Entah apa maksudnya. Mungkin Fujiwara ingin mengadu domba kedua sekolah itu. Balik ke kelompok Otsu, karena anak buah tidak berhasil menghancurkan Nakata Auto, Naraoka menyuruh Fujiwara untuk membakar showroom mobil Nakata Auto. Walaupun dengan mimik wajah setengah hati, dia bersedia melakukannya. Fujiwara mengajak Ryohei untuk menemaninya membakar Nakata Auto. Fujiwara menyirami minyak. Saat menyiapkan korek, Pak Leken, Takashi, dan Ayah datang. Pak Leken menasihati Ryohei karena apa yang dilakukan Ryohei sekarang berbeda dengan apa yang diinginkan almarhum ayahnya. Ayahnya menginginkan Ryohei untuk melakukan tindakan terpuji. Pak Leken bahkan menyirami dirinya sendiri dengan minyak dan menantang Ryohei untuk membakarnya saja. Tapi Fujiwara dan Ryohei nggak peduli. Fujiwara lalu melemparkan koreknya ke bangunan showroom. Dan showroom pun terbakar. Balik ke Gora, Gora yang kesal akan perlakuan kelompok Fujiwara bertindak sendirian. Dia mencari dimanapun Fujiwara berada dan ingin membalas dendam. Tapi anak buah Fujiwara nggak mau memberitahu. Anak buahnya hanya menyuruh Gora bertanya ke Ryohei, karena Ryohei sekarang dekat dengan Fujiwara. Tapi di momen itu Gora lengah dan dia tertusuk dari belakang.
Dalam keadaan tertusuk gitu, Gaura masih nekat. Dia lalu datang ke sekolah, bertanya langsung ke Ryohei tentang keberadaan Fujiwara. Ryohei nggak mau memberitahu. Bahkan Gaura malah berhasil ditumbangkan oleh pukulan One Punch Man Ryohei. Karena Ryohei mengalahkan Gaura, dia kini mengambil alih posisi penguasa di Suzuran. Di tempat lain, Shibata mendatangi Fujiwara. Mereka pun bertarung di situ. Tapi kali ini Fujiwara mendominasi. Bahkan Fujiwara mematahkan tangan Shibata. Ryohei sekarang sudah mempunyai anggota karena dia mengalahkan Gaura. Ryohei datang ke Kazuyo untuk menantangnya bertarung. Kazuyo tidak menerima tantangan itu karena dia nggak mau bertarung di Suzuran. Ogisu datang untuk melerai dan membantu Kazuyo, tapi Kazuyo pergi dan berlalu begitu saja. Ogisu ditinggal olehnya dan dikeroyok oleh anggota Ryohei. Aku gak ngerti, nyapa iso-isone Kazuyo ninggalin Ogisu dhewean ning ngono. Padahal wis ditolong, goblok Troy. Udah ninggalin Ogisu, Kazuyo sempat-sempatnya menjenguk Ogisu di rumah sakit. Ogisu sangat kecewa dengan tindakan Kazuyo yang nggak menolongnya. Padahal selama ini Ogisu hanya berharap bisa menguasai Suzuran. Tapi kali ini harapan Ogisu sudah sirna karena melihat Kazuyo yang sudah nggak ada gairah untuk bertarung. Kazuyo ini diceritakan nggak mau bertarung karena pesan ibunya yang nggak menginginkan Kazuyo berakhir tragis seperti ayahnya. Ayahnya meninggal dalam pertarungan. Oleh karena itu, di Suzuran Kazuyo enggan untuk berkelahi karena masih terbayang-bayang dengan nasib ayahnya. Di rumah sakit yang sama, Shibata dan Gaura juga dirawat di situ. Kazuyo menjenguknya juga. Di situ, Kazuyo mendapat wejangan dari Shibata dan Gaura. Gaura dan Shibata berharap Kazuyo untuk bertindak dan gak diam saja. Kini tekad Kazuyo pun berubah. Kazuyo datang menemui Ryohei. Kali ini Kazuyo menantang Ryohei untuk bertarung memperebutkan tahta Suzuran. Keesokan harinya, jam 1 siang di atap sekolah Suzuran. Ini menjadi pertarungan utama sekaligus pertarungan final bagi keduanya. Mana-mana aku ndelok Raine Ryohei ke pemain bokep kok tak delok-delok. Tapi mbok sapa jenenge lali yo. Saat Kazuyo balik ke rumahnya, dia ditemui oleh Pak Leken. Pak Leken ingin Kazuyo mengalahkan Ryohei karena mungkin Ryohei kehilangan jati dirinya. Tapi Kazuyo menolak. Kazuyo ingin bertarung berdasarkan kemauannya sendiri. Tapi sama aja Kazuyo ingin bertekad mengalahkan Ryohei. Keesokan harinya, waktunya telah tiba. Kazuyo berangkat ke lokasi pertarungan. Ogisu dan lain-lain juga ikut membantu. Begitu juga dengan Gaura dan The Gang. Mereka pun berjalan ke TKP dengan backsound ala-ala Ground Zero. Ryohei menunggu di atap gedung, sedangkan Kazuyo harus melewati hadangan kelompok Fujiwara sebelum menuju ke atas. Mereka akan bertarung dengan teriakan-teriakan ala Ground Zero. Pada adegan ini, pertarungannya pertarungan seperti biasa. Jadi gak usah jelas nih mana yo. Aku yang muat bisa nara penjelas nih gitu tuh. Pola ceritanya memari, oke? Kazuyo terus bertarung dan mendekati atap ditemani Ogisu. Sedangkan Gaura melawan Fujiwara. Karena mungkin Gaura lagi kurang fit, Gaura pun ditumbangkan. Tapi di momen itu, Shibata datang dengan lengan masih diperban. Dalam keadaan itu, Shibata bertarung dengan Fujiwara. Fujiwara nggak sengaja membuat baju Shibata terbuka dan terlihat bekas luka bakar di sana. Luka bakar itu adalah luka bakar yang dibuat oleh Fujiwara dan menyebabkannya masuk dalam penjara. Karena melihat bekas luka itu,
adalah hasil ulahnya, Fujiwara udah nggak ada semangat untuk berkelahi lagi. Kazuyo berhasil sampai ke atap dan akan melawan Ryohei. Duel sengit pun terjadi antar keduanya. Pukulan demi pukulan saling mereka lontarkan. Tapi tentu saja pemeran utama selalu menang. Kagami Ryohei ini akhirnya tumbang. Kemenangan untuk Kazuyo. Dan kita sudah sampai di akhir cerita. Aduh, marek wes. Kesel cok.